Kan mereka dari Kago sana itu melihat kami itu di Gome itu seperti Irok sana. Jadi saya jadi jengkel akhirnya. Singkat cerita, Dokter Maksi datang dan kami lihat, wah ini aman-aman saja. Akhirnya pada minggu yang keempat lah teman-teman masuk. Dari situ saya mulai berpikir, kayaknya di Ilaga ini, di Gome ini, ada koordinator untuk memainkan isu. Akhirnya pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan bagus. Salam damai, salam sehat saudaraku dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Catatan Manual. Nah teman-teman, saya akan sedikit bercerita pengalaman beberapa minggu yang lalu. Jadi ada sempat terjadi penyerangan terhadap tukang ojek. Akhirnya kami di puskesmas Gome ini libur, bukan libur sih, karena situasi tidak memungkinkan. Akhirnya kami tidak masuk, kurang lebih 2 minggu lah. Akhirnya saya dengan Ibu Kapus, karena kami putra daerah, kami coba membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh gereja, agar supaya pelayanan tetap berjalan. Singkat cerita, kami sudah melakukan semuanya. Kemudian pada minggu yang ketiga, pelayanan kami jalan. Kami yang masuk putra daerah saja semuanya. Teman-teman pendatang tidak sempat masuk dan mereka masih takut. Padahal jaraknya dari Kago ke sini, dari Ilaga, di Ilaga ke Gome itu ya sekitar 2-3 kilo lah. Nah jadi teman-teman itu tidak masuk karena anehnya begini. Jadi memang sih situasinya waktu itu beberapa minggu setelah peristiwa di Kiwirok, akhirnya teman-teman panik dan lain sebagainya. Nah yang lebih anehnya itu selama hampir satu minggu itu setiap isu itu berubah-berubah. Setiap hari isunya berubah-berubah. Ini akhirnya takut untuk datang ke sini. Saya jadi jengkel akhirnya. Apa ini isu-isu ini berubah? Nah akhirnya, padahal kami waktu itu juga ada persiapan untuk akreditasi, untuk workshop akreditasi itu dari beberapa distrik. Ada sekitar 5 distrik itu puskesmas tidak hadir di sini. Kegiatan besar lah karena orang dari kementerian yang akan datang kemarin. Kemudian saya bertemu dengan Kabid Yamkes, kebetulan senior saya juga, dan orang sama-sama satu alma mater. Akhirnya saya ketemu di jalan, saya palang di jalan. Kak mari Jo, tunggu sana. Aman gak? Betul ngana pastikan aman. Ngana depan Jo. Oh ya sudah, kita depan. Sampai di sini, singkat cerita sampai di puskes keadaan aman-aman saja. Nah, apa yang ingin saya sharing teman-teman? Situasinya waktu itu begitu membingungkan. Saya membutuhkan seorang pemimpin hadir untuk di puskesmas, untuk melihat situasi, untuk menenangkan semua teman-teman tenaga kesehatan yang ada. Karena aman sebenarnya setelah 2 minggu setelah kejadian itu. Tapi itulah, tidak ada yang datang. Bahkan mereka dari Kago sana itu melihat kami itu di Gome itu seperti di Irok sana. Jadi saya jadi jengkel akhirnya. Singkat cerita, Dokter Maksi datang dan kami lihat, wah ini aman-aman saja. Akhirnya pada minggu yang keempat lah teman-teman masuk. Dari situ saya mulai berpikir, kayaknya di Ilaga ini, di Gome ini, ada koordinator untuk memainkan isu. Akhirnya pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan bagus dan semua. Jadi saya sesalkan. Nah, pelajaran penting yang saya harapkan kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa. Sewaktu dia bangkit dari kuburnya, dia berjalan ke Emmaus, dia ketemu dengan murid-muridnya di tengah jalan. Dia menenangkan mereka dengan cara dia mengatakan hal-hal yang sesungguhnya. Saya
berharap ke depan pemimpin-pemimpin ini juga seperti itu. Putra daerah terutama. Mereka harus hadir untuk melihat, untuk menenangkan bahwa semua itu baik-baik saja. Ya, itu sedikit cerita suka duka kami di medan pelayanan daerah konflik. Kami tidak tahu kapan saja bisa bunyi-bunyi petasan. Teman-teman, itu saja cerita saya. Semoga cerita ini bermanfaat. Salam sehat saudaraku, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen.